Bapak Ibu semua, kebetulan kan yang hadir kan juga tim observer ya. Nah, betul-betul kalau tadi kan Bu Irma. Nah, tadi kan soalnya nyebutnya betul, jadi saya bingung. Bu Irma ya. Nah, kan biasanya Bu Irma ya nulisnya itu, tulisnya Bu Irma. Jadi begitu tadi Bu Martanti loh. Itu yang ngomong tadi Bu Martanti. Oh, tapi tadi nggak ngomong ya? Enggak. Oh, ini dia. Saya salah tadi. Akhirnya saya tadi Bu Irma yang ngomong tadi. Bu Martanti. Karena dari Ibu yang matematika. Oh iya, Yang dari sama, Bu Irma. yang sama besarnya Bu. Saya kan dari Jawa aja pikir saya Bu Irma yang Sama besarnya dulu. Sama besarnya. Jadi kita memang ini di fokus rubrik yang memang diambil gitu ya, kayak Pak Tris kan ngambilnya optimalisasi. Kalau optimalisasi Kombel itu nanti kan ada rubriknya. Misal contohnya yang pertama, kepala sekolah menyampaikan informasi dengan tepat, mudah dipahami dan relevan dengan peningkatan pembelajaran. Nah, berarti kan kalau yang secara komunikasi sudah oke, misalnya memilih kata-kata yang tepat, terus kemudian sudah urutannya logis, gampang diikuti, tujuannya tadi juga sudah disampaikan, kan itu. Nah, tapi pada yang kedua, kepala sekolah menggunakan data yang relevan. Nah, Pak Tes tadi kan baru cerita, sebetulnya di sana ditampilkan, misalnya kombelnya itu kombelnya apa jadwalnya, terus kemudian berapa yang hadir gitu kan? Data lapor ketok. Iya kan, hanya dilaporkan, maksudnya dengan data yang ada. Ini nggak salah sih, tadi sudah disampaikan, cuman memang untuk perbaikan dan nanti untuk Bapak Ibu guru juga. Jadi Bapak Ibu guru kalau memang mengambil fokus disiplin positif, tadi kan jenengan cerita, bagus pembelajarannya, tapi di fokusnya malah enggak, dia nggak ngecek bagaimana kesepakatan kelasnya. Terus kalau ada yang melanggar di apa kan kok tidak dicek, padahal fokusnya di disiplin positif. Karena harapannya nanti semester ini fokus apa, disiplin positif, besok keteraturan kelas misal begitu. Harapannya nanti semua fokus itu nanti tidak pernah dialami. Nah, sehingga nanti kan kelas itu jadi utuh. Harapannya kayak gitu. Jadi saya menyampaikan rutin hari Jumat. Nah gitu, nah ada data dimulai kapan, hadirnya berapa orang, apa yang dibahas. Nah itu bahasa di sini kan menunjukkan data, menyajikan data temuan dengan format bisa diagram batang, bisa juga diwujudkan dalam bentuk misalnya infografis atau dengan grafik, dengan gambar gitu loh maksudnya. Itu sesuai yang ada di rubrik itu. Makanya kalau kita mau milih nanti dicek di rubriknya apa yang harusnya tampil. Kayak tadi yang disiplin positif, apa tuh yang harusnya tampil kan gitu. Jadi sempat saya disiplin positif yang harus tampil, misalnya guru mengingatkan lagi kesepakatan di kelas. Kalau ada anak yang nyeleneh, misalnya ada anak yang nyelotok gitu, terus diingatkan lagi. Nah itu namanya dia fokus di sesuai dengan ini. Sesuai dengan itu. Meskipun alur pembelajarannya harus runut juga, tetapi kan fokusnya itu ya di itu Pak. Sebetulnya nggak ada yang salah sih. Oke saja, betul ya. Terus tadi cerita praktek baik sudah betul. Jadi tadi Bapak Ibu guru diminta cerita praktek baik dengan adanya Kombel bagaimana itu sudah oke. Ini masuk juga di situ. Kalau untuk yang terakhir sudah oke karena interaksinya masuk, Bapak Ibu guru aktif, itu Pak Terus juga memberikan apresiasi kalau itu Bapak Ibu guru memberikan materi. Di prinsipnya sudah oke lah interaksi untuk kegiatan observasi praktek kinerja kepala sekolah hari ini. Nah nanti tinggal saya coba untuk rekomendasi untuk yang membuat data itu. Nah nanti bisa Pak Tris mau melakukan apa kan begitu. Misalnya saya mau melakukan perbaikan itu mungkin dengan melihat contoh praktek baik yang ada di PMN kan gitu. Nanti bisa dilakukan di situ. Itu memang pengennya itu ada berkesinambungan. Jadi harapan dari BPGP yang menggawangi di Jawa Tengah kan BPGP yang di PMM atau pengelolaan kinerja ini. Nah itu memang harapannya itu tidak hanya berhenti tapi berkelanjutan. Jadi ini kurangnya apa terus menerus, dan harapannya memang semuanya itu akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran, termasuk Bapak Ibu. Terkadang Bapak Ibu masih kok jadi berat untuk saat itu tugasnya. Sebenarnya itu di dulu kan juga kayak gitu, hanya saja kan
belum nggak pernah dimunculkan. dimunculkan gitu loh. Maksudnya Bapak Ibu kan harus menyimpan file, menyimpan itu. Nah, kalau ini sekarang lebih dirunutkan. Nah, sehingga pekerjaan Bapak Ibu guru atau kepala sekolah itu terukur dulu, jelas setro itu. Kalau ditanya kerjaannya Bapak Ibu guru apa, itu kan diem aja. Dia tiap hari teko lah, buktinya apa? Kalau datang kan gitu. Ini loh observasi, ini buktinya saya punya LPP, saya simpan di Drive, kemudian saya melaksanakan ini, saya simpan di Drive. Termasuk kepala sekolah. Kepala sekolah melakukan apa itu untuk golek-golek kan angel. Kalau ada di Drive tinggal buka aja, ini loh saya sudah melakukan observasi praktek kinerja, jadwalnya sudah ada. Terus kemudian ini sudah dilaksanakan, tim observernya sekian, hasilnya seperti ini, gitu kan? Kalau semuanya tersimpan dalam satu drive, udah tinggal klik drive itu udah kamu. Itu sebetulnya, makanya tadi saya sampaikan ke Bapak Ibu guru itu bukan untuk kepentingan kepala sekolah atau observer, tapi sebetulnya untuk kepentingan kita sendiri dan Bapak Ibu guru sendiri. Makanya saya pun juga selalu mencatat, jadi saya tulisnya di Word biasanya. Simpanan saya drive-drive penting, alamatnya drive-drive penting itu saya jadikan satu loh. Kadang saya PDF kan, jadi sehingga biar tidak keklik itu loh. Kadang-kadang kalau nggak di PDF kan ini kurang siji kan gitu. Tapi kalau sudah di PDF kan sudah lebih aman, bisa di. Nah itu tinggal klik, oh ini simpenan apa, ini simpenan apa. Gitu untuk sedikit. Boleh. Itu memang rekomendasinya harus ke PMM gitu? Tidak harus. Oh, tidak harus. Jadi misal saya minta, oh Pak Tris anu aja nanti direvisi dari paparannya itu diberikan data itu boleh. Saya kasih rekomendasi kayak gitu boleh. Untuk Bapak Ibu guru sama. dari observator. Jadi misalnya monggo silahkan nanti aktif di Kombel atau nanti kalau yang sudah bagus Bapak Ibu untuk tindak lanjutnya untuk menguatkan itu nanti silahkan praktek baik di hari Jumat besok. Nah gitu boleh. Jadi tindak lanjut kalau memang sudah bagus, sudah harus diperbaiki, sudah oke. Nah berarti nanti silahkan untuk nanti melakukan praktek baik untuk menguatkan apa yang sudah bagus pada komunitas belajar kita di hari Jumat depan. Jadi tidak harus PMM. Itu salah satunya yang paling gampang kan. PMM kan nanti tinggal ditunjuk topik apa kan. Tidak harus, jadi misal monggo Pak Tris nanti bisa diperbaiki gitu. Nah, datanya, nah kan itu bisa. Jadi nanti monggo silahkan PPT-nya diberi itu sebagai tindak lanjutnya gitu loh. Itu nggak apa-apa, jadi nggak harus belajar di screenshot lah. Fokus lah. Misalnya kan kita sudah memberikan kemarin misalnya seperti itu ada SBG. Nah dari beberapa teman yang kemarin saya observasi yang memang sudah oke tapi belum ada SBG-nya, jadi saya tindak lanjutnya mohon membagikan praktek baik yang kemarin di Kombel dilakukan SBG gitu juga bisa. Boleh. Jadi tindak lanjut itu memang yang dibutuhkan dia saat dilihat waktu observasi, oh dia butuh ini. Nah, butuhnya ini berarti dia dibutuhkan apa. Jadi misal lepas dari fokus ya, meskipun kan betul. Misalnya di ice breaking itu kan bisa juga untuk mengarah kepada fokusnya. Misalnya keteraturan kelas. Dia di ice breaking itu kan juga bisa menguatkan untuk keteraturan kelas juga. Jadi bisa semuanya bisa diarahkan ke sana. Boleh, jadi nggak harus dari PMK. Bon, monggo. Ampun ya. Terima kasih matur nuwun. Pak Tris, Pak Eko dan Bapak Ibu semua. Ya mudah-mudahan menjadi lebih baik lah, lebih semangat lagi. Soalnya kita memang arahannya kan tadi Pak Tris betul di akhir tetap mengingatkan fungsi utama SMA itu adalah untuk melanjutkan. Meskipun kita tidak menafikan ya bahwa ada yang tidak melanjutkan, tapi kan tetap fokus kita buat anak-anak kita yang memang mau melanjutkan itu betul-betul dikawal. Jadi tadi betul misalnya yang mampu tertenang ya kayak sangklo sama ya apa-apa gitu. Kenapa? Karena memang dia diprediksi untuk melanjutkan. Jadi memang betul di semua itu yang dimaksud Pak Tris 92 rata-rata itu yang eligible. Jadi yang eligible itu memang segitu. Jadi bukan rata-rata anaknya semuanya 92 enggak. Yang eligible. Jadi yang eligible itu kalau di rata-rata memang rata-ratanya tinggi sekali. Ya itulah yang Pak Tris minta itu kan kayak gitu. Yang memang itu bagus ya dimaksimalkan sekali yang karena memang terbaik di kelas itu kok. Jadi kan dia harus dimaksimalkan. Itu matur nuwun. Terima kasih. Ya.